Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah cerita mistis. Kisah ini berjudul Gagal Menumbalkan Gadisnya, Dirinya Sendiri yang Jadi Tumbal. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Bapak Rusdi dan anaknya yang bernama Gendis tinggal di sebuah kampung yang letaknya jauh dari perkotaan. Gendis hanya tinggal bersama bapaknya dan kedua adiknya. Sejak mereka kecil sudah ditinggal ibunya. Ibunya sudah meninggal karena menderita sakit-sakitan. Keseharian Gendis, dia hanya membantu bapaknya di sawah untuk bertani. Sawah yang ia kerjakan bukan milik sendiri, melainkan milik juragan yang ada di kampungnya. Kedua adiknya terpaksa harus berhenti sekolah karena keadaan ekonomi yang sulit. Terkadang Gendis merasa kasihan dengan kedua adiknya karena teman sebayanya bisa melanjutkan sekolah, sedangkan adiknya harus ikut membantu bapak dan kakaknya mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Kedua adiknya harus berjualan ubi dan singkong rebus keliling kampung, tetapi adiknya tidak pernah malu untuk melakukan itu. Ubi dan singkong rebus yang didapat dari kebun belakang rumah yang ditanam oleh Gendis dan bapaknya. Setiap sore sehabis pulang dari sawah, Gendis memetik ubi dan singkong, lalu direbus dan digoreng untuk dijual keliling waktu sore. Suatu hari ada seseorang tetangga yang menawarkan Gendis pekerjaan di perusahaan rokok terbesar di Jakarta. Sebut saja namanya Bang Putra. Dia datang ke rumah Gendis. "Gendis, aku ada tawaran pekerjaan di daerah Jawa Timur di perusahaan rokok terbesar. Gajinya lumayan besar, kamu mau nggak?" kata Bang Putra. Gimana ya bang? Nanti aku pikir-pikir dulu ya. Mau bicarakan dulu sama bapak." Malam hari mulai larut, kedua adiknya sudah terlelap tidur. Gendis membicarakan tawaran Bang Putra kepada bapak. "Pak, tadi Bang Putra kesini nawarin Gendis pekerjaan di perusahaan rokok di Jawa Timur. Katanya gajinya besar pak. Gimana menurut bapak? Apa Gendis ambil aja tawaran itu?" kata Gendis. "Di daerah Jawa Timur ya? Gak usah lah nak, di sana kan rawan orang jahat. Bapak takut kamu kenapa-napa," jawab bapak. Mendengar jawaban bapak, Gendis langsung tertunduk lesu. Keesokan harinya Gendis memohon lagi kepada bapaknya agar bapaknya mengizinkan Gendis mengambil tawaran Bang Putra tersebut. "Aku mohon ya pak, izinkan aku bekerja di daerah Jawa Timur. Aku mau membantu perekonomian keluarga. Aku juga ingin nyekolahin adik-adik pak. Aku bisa jaga diri baik-baik di sana pak, aku janji," kata Gendis memohon. "Ya sudah, kalau itu niat kamu, Bapak mengizinkan kamu untuk bekerja di sana," jawab bapak. Gendis mempersiapkan beberapa barang-barang yang akan dibawanya besok. Sebenarnya Bapak Rusdi keberatan Gendis akan meninggalkan mereka, tapi karena ekonomi yang sulit, terpaksa bapak melepaskan Gendis. Bang Putra sudah menunggu Gendis di depan rumah dengan mobilnya. Setelah siap semuanya, Gendis lalu berpamitan kepada bapak dan kedua adiknya. Sesampainya di daerah yang dituju, Bang Putra langsung mencarikan kosan untuk Gendis, yang letaknya tidak terlalu jauh dari perusahaan rokok tersebut. Karena sudah malam dan Bang Putra sudah menemukan kosan untuk Gendis, Bang Putra pamit pulang ke kosannya dan meninggalkan Gendis untuk beristirahat. Paginya Gendis sarapan dan bersiap-siap, karena sebentar lagi akan dijemput Bang Putra untuk bertemu pemilik perusahaan tersebut. Beberapa saat kemudian, Bang Putra telah sampai di kosan Gendis. Di perjalanan mereka berbincang-bincang sambil menunjukkan Gendis tempat-tempat di daerah tersebut. Namun di pertigaan, Gendis terkejut karena yang seharusnya belok ke kiri arah perusahaan rokok tersebut, malah Bang Putra belok kanan dengan alasan di sana pasti macet. Padahal sudah jelas-jelas lebih dekat jika lewat belok kiri. Tapi Gendis hanya mengikuti Bang Putra. Sampailah di depan sebuah rumah yang besar, layaknya seperti istana yang megah. Membuat Gendis bergumam heran, karena tempatnya sepi, tidak ada orang-orang yang berlalu lalang. Sedangkan perusahaan besar kan pasti banyak karyawannya. Batin Gendis. "Bang,
Katanya kita mau ke perusahaan rokok. Kok malah ke rumah ini? Tanya Gendis, heran. Ya sudah, jangan banyak ngomong, ayo kita masuk saja. Udah ditunggu pemiliknya, jawab Bang Putra. Tanpa berkata-kata lagi, Gendis mengikuti Bang Putra untuk masuk ke rumah itu. Di dalam sudah ada 4 orang yang memakai pakaian jas rapi berdiri di depan pintu sebuah kamar. Bang Putra ngomong sesuatu yang membuat aku penasaran kepada keempat orang tersebut, yang ternyata ajudan pemilik perusahaan. Kemudian ajudan membukakan pintu kamar dan menyuruh mereka masuk. Terlihat seorang laki-laki setengah baya yang terbaring tak berdaya di kasur berselimut dan rambut memutih. Mereka pun berjalan menuju ke arah orang tersebut. Lalu Bang Putra berbicara kepadanya. Maaf Juragan, saya sudah membawa seorang gadis sesuai permintaan Juragan yang akan bekerja bersama Tuan. Kerja yang bagus. Siapa namanya? Nama saya Gendis Tuan. Saya bekerja di bagian apa ya Juragan? Tanpa menjawab apa-apa, Bang Putra langsung memberitahu kerjaan untuk Gendis. Kamu di sini bekerja sebagai pembantu yang akan membereskan rumah ini dengan mengurus Juragan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detiknya. Kamu harus siap bersedia. Tapi Bang, katanya aku... Udah terima aja, yang penting kan kamu dapat kerjaan, gajinya juga lumayan. Gendis hanya terdiam mendengar ucapan Bang Putra. Dengan hati berkecamuk ingin marah tapi tidak bisa. Semua ini dia lakukan demi bapak dan kedua adiknya di kampung. Walaupun Gendis merasa telah dibohongi oleh Bang Putra, tapi apa yang harus Gendis buat? Dia menerima pekerjaan ini. Lalu Bang Putra meninggalkan Gendis sendirian di rumah itu. Gendis merasa takut, karena ini yang dia rawat bukan orang sembarangan. Semua peralatan rumahnya mewah-mewah, pasti mahal-mahal, membuat Gendis takut ada apa-apa kalau sedang bekerja. Di rumah tersebut terdiri 3 orang anak laki-lakinya yang bujang-bujang. Keempat ajudan, sopir Bang Putra, dan satpam di depan rumah, serta Gendis sebagai pembantu. Juragan Wiguna sudah tidak memiliki istri, karena istrinya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kata orang-orang tetangga sekitar, istrinya sudah dijadikan tumbal pesugihan dulunya. Tapi ya belum jelas buktinya. Tetangga sekitar juga tidak berani macam-macam dengan keluarga Juragan Wiguna itu. Anak pertama Juragan Wiguna ditugaskan mengurus perusahaan rokok terbesar milik ayahnya tersebut. Andi sudah dipercayakan sepenuh hati oleh ayahnya untuk mengurus. Nando, anak kedua dari Juragan Wiguna, sedang berkuliah di kota Jawa Timur. Sedangkan anak bungsunya masih duduk di SMA. Sehari-hari rumahnya sepi karena ketiga anaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga rumahnya hanya ada Juragan, Gendis, dan karyawan lainnya. Setiap hari Gendis beres-beres rumah dan merawat Juragan Wiguna yang terbaring di tempat tidur. Suatu ketika Gendis sedang menyapu seluruh isi rumah. Mata Gendis tertuju ke arah ruangan yang selalu tertutup rapat. Dan ketika Gendis akan membuka tempat itu untuk menyapu, tiba-tiba ada seorang ajudan yang menghampirinya dan memarahi Gendis untuk jangan sekali-kali membuka pintu tersebut. Ngapain kamu? Jangan coba-coba buka pintu itu. Awas kalau kamu melanggar, tahu sendiri akibatnya. Gendis pun menuruti perintahnya untuk tidak membuka pintu tersebut. Namun Gendis masih penasaran apa isi ruangan tersebut. Tanpa berpikir apa-apa, Gendis melanjutkan pekerjaan lainnya. Sudah beberapa bulan Gendis bekerja di rumah tuan tersebut. Sebelumnya belum ada kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Tetapi berbeda dengan hari ini. Sebelumnya Juragan Wiguna sudah melakukan perjanjian dengan iblis untuk pesugihan lewat badukun. Tapi belum juga melakukan ritual awal pesugihan. Juragan Wiguna mengalami sakit sudah berbulan-bulan. Dalam perjanjiannya dengan iblis adalah harus menumbalkan gadis berweton Selasa Kliwon dan sedarah dengan Juragan Wiguna. Jika syaratnya terlaksana, maka Juragan Wiguna akan menjadi pengusaha yang sangat sukses. Tetapi jika syarat-syaratnya gagal, Tuan Wiguna sendiri yang akan jadi tumbalnya. Untuk melanjutkan ritual ini, Juragan Wiguna pun menyuruh Bang Putra yang merupakan karyawan kepercayaannya selama ini. Gendis melihat Bang Putra masuk ke kamar Juragan Wiguna. Gendis pun jadi penasaran karena tidak biasanya Bang Putra dipanggil Juragan. Kebetulan keempat ajudannya sedang tidak menunggu di depan pintu kamar.
Dengan jalan pelan-pelan agar tak terdengar suara langkah kaki, Gendis diam-diam mengintip suara dari samping tembok kamar juragan. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Yang Gendis dengar adalah Juragan Wiguna menyeru Bang Putra ke pasar mencari seekor burung gagak betina. Mendengar obrolan mereka, Gendis terkejut. Untuk apa ekor burung gagak? Takut ketahuan, Gendis buru-buru pergi kembali ke dapur. Bang Putra keluar dari kamar juragan dan bergegas pergi ke pasar. Sudah berkeliling pasar yang dia lewati, belum juga menemukan yang jual burung gagak. Tanpa menyerah, Bang Putra terus mencari ke pasar lain, dan akhirnya Bang Putra menemukan seekor burung gagak betina dan membawanya pulang. Sore hari, Gendis melihat Bang Putra sedang memotong burung gagak tersebut di belakang rumah. Sepertinya burung gagak tersebut akan dijadikan sate bakar, karena Gendis melihat ada alat untuk membakar sate. Malam pun tiba. Gendis menyiapkan makan malam untuk tuan dan membawa makanan ke dalam kamar juragan. Setelah selesai makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata Bang Putra. Aku pun segera keluar karena tidak ingin ikut campur. Tapi Gendis masih penasaran, lalu mengintip lagi perbincangan mereka. Katanya malam ini Putra dan sebagian para ajudan disuruh untuk pergi ke salah satu tempat yang menurutnya keramat untuk melakukan ritual dan membawa beberapa tusuk sate burung gagak ke tempat keramat itu. Mendengar perkataan itu, Gendis menjadi gelisah. Sekitar pukul 11 malam, Bang Putra dan 2 ajudan berangkat menuju tempat yang sudah disuruh tuan tadi. Tak lupa pula membawa beberapa tusuk sate. Setelah sampai di tempat keramat tersebut, Bang Putra meletakkan beberapa sate burung gagak di bawah pohon besar yang termasuk angker dan banyak penghuninya. Yang sebelumnya sudah meminta syarat untuk tumbal pesugihan di bawah pohon tersebut. Sebelum Gendis datang ke daerah tersebut, syarat yang diminta penunggu adalah seekor burung gagak betina. Karena dulu Juragan Wiguna sudah mendatangkan dukun untuk pesugihan yang dia rencanakan. Mbak Dukun menyuruh Juragan mencari seorang gadis yang berusia sekitar 20 tahunan dan berweton lahir Selasa Kliwon dan yang sedara dengan Juragan Wiguna. Sebelum melakukan tumbal pesugihan tersebut, Mbak Dukun menyuruh Juragan Wiguna untuk melakukan ritual awal pesugihan dengan seekor burung gagak betina yang dibikin sate dan dibawa ke salah satu tempat keramat. Bang Putra melakukan ritual di bawah pohon besar dan menyebutkan permintaan yang disuruh Juragan. Permintaannya kali ini adalah berbagai usaha yang dijalani dan perusahaan rokok milik Juragan Wiguna supaya bertambah maju dan berkembang pesat. Setelah melakukan ritual tersebut, Bang Putra kembali ke rumah dengan ajudannya dan memberitahu ke Juragan Wiguna bahwa ritualnya berjalan dengan lancar. Ritual awal sudah terlaksanakan. Bang Putra lalu memanggil Mbak Dukun lagi karena disuruh oleh Juragan Wiguna. Juragan Wiguna pun menanyakan langkah selanjutnya pada Mbak Dukun. Mbak Dukun menyuruh Bang Putra untuk mengambil sisir miliknya si Gendis di kamarnya. Kebetulan Gendis sedang menyapu di halaman depan rumah. Jadi Bang Putra bisa dengan mudah mengambil sisir Gendis. Kemudian sisir Gendis tersebut dijampi-jampi oleh Mbak Dukun. Setelah selesai dijampi-jampi, Bang Putra meletakkan kembali sisir Gendis seperti semula. Sehabis mandi, Gendis menggunakan sisir tersebut. Ada yang aneh dari sisir yang dia pakai. Tidak seperti biasanya. Sisirnya berasa seperti mencengkeram kepala Gendis, membuat Gendis kesakitan. Prak! Tiba-tiba minyak wangi milik Gendis pecah terjatuh ke lantai dengan sendirinya, membuat Gendis terkejut karena minyak wanginya jatuh sendiri. Gendis tak berpikir macam-macam, lalu membereskan pecahan kaca tempat minyak tersebut. Malam pun tiba, waktunya Gendis untuk beristirahat setelah seharian lelah dengan pekerjaannya. Sebelum tidur, Gendis selalu menyempatkan untuk mengirim pesan kepada bapaknya yang ada di kampung. Gendis tiba-tiba terbangun karena dia bermimpi buruk. Mimpinya dia didatangi sesosok hitam besar dengan mata merah menyala, sehingga saat tidur badan dia berguling ke kanan ke kiri dengan keringat yang banyak. Dalam mimpi tersebut, sosok hitam mengatakan sesuatu kepada Gendis. Lalu Gendis akan dijadikan tumbal pesugihan dari keluarga Tuan Wiguna. Sebentar lagi kamu akan ikut ke alamku, karena kamu yang akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Tuan Wiguna. Karena Tuan Wiguna sudah melakukan syarat awal,
dengan memberikanku beberapa tusuk sate burung gagak betina. Kata sosok hitam sambil tertawa jahat. Keesokan harinya Gendis masih kepikiran tentang mimpinya semalam itu. Dalam hatinya yang masih bertanya-tanya, apakah benar yang dikatakan sosok itu? Kalau memang benar, kenapa harus aku yang dijadikan tumbal? Tiba-tiba Gendis berpapasan dengan Bang Putra di ruang tamu dan menceritakan tentang mimpinya yang semalam dialami. Bang, aku tadi malam bermimpi bertemu sosok hitam besar, menyeramkan, bermata merah menyala, dan berkata kalau aku akan dijadikan tumbal pesugihan ini. Sudahlah, kamu jangan ngaco. Gak usah berpikir yang aneh-aneh, itu kan cuma mimpi. Jangan dibawa serius, lagian gak mungkin. Kali ini Bang Putra kembali berkunjung ke rumah Mbak Dukun dan menanyakan langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Mbak Dukun membacakan mantra di sebotol air yang nantinya diberikan kepada Gendis. Saat Gendis sedang beristirahat di depan teras, dengan manis tiba-tiba Bang Putra menghampiri Gendis dengan membawa segelas air putih yang dari Mbak Dukun. Gendis, ini aku bawakan kamu cemilan dan air putih. Hah, terima kasih Bang, aku udah ngerepotin ini. Enggak lah, santai aja, udah dinikmati. Bang Putra pun meninggalkan Gendis. Tetapi Gendis tidak meminumnya, karena semalam Gendis telah mendengarkan rencana Juragan Wiguna menyuruh Bang Putra ke Mbak Dukun dan meminta air putih yang diberi mantra untuk Gendis yang akibatnya akan membuat Gendis sakit. Jadi Gendis yakin salah satu makanan atau air putih tersebut sudah diberi mantra. Makanya Bang Putra berbuat manis kepadanya. Salah satu ajudan lewat di depan Gendis. Lalu Gendis memberikan semua makanan dan air putih yang Bang Putra berikan. Bang, mau makanan gak? Sini makan bareng aku. Aku udah kenyang. Ini tadi aku dikasih Bang Putra. Baik banget dia. Wah, asik nih, ada makanan gratis. Makasih ya Gendis, kebetulan aku lapar. Gendis dan ajudan ngobrol asik bersama hingga makanan dan air putih dari Bang Putra habis tak tersisa. Lalu ajudan pergi karena dipanggil oleh Tuan Wiguna. Bang Putra datang dengan senyum bahagia karena makanan dan air putih habis tak tersisa. Dia kira Gendis yang sudah menghabiskan semuanya, padahal bukan. Di dalam rumah, ajudan tadi berterima kasih kepada Bang Putra. Makasih ya Bang, makanannya dan air putihnya, kata ajudan. Belum sempat menjawab perkataan, ajudan malah langsung pergi. Bang Putra pun bingung apa yang dimaksud ajudan tadi. Lalu Bang Putra menanyakan kepada Gendis tentang ajudan tadi. Gendis, tadi kok ajudan berterima kasih soal makanan dan air putih kepadaku. Maksudnya apa ya? Oh itu ya, tadi dia yang makan semuanya Bang. Katanya lapar. Aku kasihan jadi aku beri dia makanan. Kebetulan aku juga masih kenyang Bang. Tanpa bicara apapun, Bang Putra langsung meninggalkan Gendis dengan wajah yang sedikit marah dan kesal. Sialan, salah sasaran. Aku harus bilang apa ini kepada juragan? Waktu yang sudah ditentukan Mbak Dukun tinggal sehari lagi untuk menumbalkan Gendis karena syarat dari sosok penghuni pohon keramat tersebut meminta segera jika Juragan Wiguna ingin cepat kaya raya. Kalau tidak sesuai syarat permintaan penunggu pohon tersebut dan Gendis tidak jadi tumbal untuk pesugihannya, kata Mbak Dukun akan sangat celaka. Namun malah ritual yang seharusnya berjalan dengan yang diharapkan malah gagal di tengah perjalanan. Terpaksa Bang Putra menceritakan semua yang terjadi kepada Tuan Wiguna dengan rasa takut. Setelah mendengar cerita tersebut, Juragan sangat murka dan marah hingga ingin memecat Bang Putra karena tidak becus kerjanya. Bang Putra terus memohon-mohon pada Juragan agar tidak dipecat. Akhirnya Juragan pun tidak jadi memecat Bang Putra, tetapi dia harus melakukan tugas lagi dengan memberikan air sisa dari Mbak Dukun tadi dan diberikan lagi kepada Gendis. Lalu menyuruh Bang Putra untuk mengiming-imingi Gendis gaji 2 kali lipat dari gaji sebelumnya kalau Gendis mau meminum segelas air tersebut. Tetapi Gendis tetap tidak mau karena dia sudah tahu semuanya. Karena kesal dengan Gendis yang selalu menolak, Bang Putra lalu mengunci Gendis di dalam kamar. Lalu Gendis bersiap-siap membereskan barang-barangnya untuk kabur dari rumah tersebut. Karena Gendis sudah tahu semua rencana busuk keluarga ini dan juga Bang Putra yang dulu mengajaknya ke sini.
Gendis sudah tahu bahwa Juragan Wiguna sedang mencari seorang gadis yang berweton lahir hari Selasa Kliwon dan sedara dengan Juragan. Dan aku baru sadar, ternyata memang aku yang lahir di hari weton tersebut. Gendis berusaha untuk kabur dari kamar itu, tapi dia tahu kalau rumah itu sulit untuk kabur karena sudah ada ajudan dan satpam yang siap berjaga. Namun Gendis tetap berusaha keluar dari kamar dan kabur lewat gerbang belakang rumah. Tetapi saat Gendis mencoba kabur, ada satpam yang kebetulan lewat dan meneriaki Gendis, membuat semua orang dalam rumah keluar, terutama Bang Putra. Gendis, mau kemana kamu? Kamu gak bisa kabur dari rumah ini. Sudah, sini masuk lagi. Percuma kamu kabur, gak akan bisa. Karena memang pagar belakang rumah yang tinggi membuat Gendis tidak bisa memanjat ke atas. Dengan terpaksa Gendis masuk lagi ke dalam rumah itu dan mencari cara lain untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Sorenya Gendis menemui Juragan Wiguna dan Juragan marah kepada Gendis karena tahu Gendis akan kabur. Tetapi Gendis menceritakan alasannya mau kabur. Dia beralasan ingin pulang menemui bapaknya. Dan pada kesempatan itu juga dia mengatakan pada Juragan Wiguna kalau Gendis ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Tetapi Juragan Wiguna tetap tidak menerima permintaan Gendis untuk keluar dari rumah itu. Malam harinya Gendis tidak tidur karena sudah sangat tidak betah tinggal di rumah itu. Dia berniat untuk kabur setelah dirasa semua isi rumah sudah tertidur semua. Gendis kabur lewat jendela kamarnya. Dia melakukan semua yang sudah dirinya rencanakan, yaitu mengambil kunci gerbang yang ada di tempat satpam. Akhirnya Gendis mendapatkan kunci itu. Kebetulan semua satpam sudah tertidur pulas, jadi dia bisa segera pergi dari rumah itu. Setelah berhasil kabur dari rumah itu, Gendis langsung memesan tiket bus untuk pulang ke kampungnya. Gendis merasa lega. Untung saja Gendis dapat melarikan diri dari rumah itu sebelum dirinya dijadikan tumbal pesugihan oleh keluarga Juragan Wiguna. Setelah sampai di kampungnya, Gendis menceritakan semuanya kepada bapaknya. Mendengar cerita Gendis, bapaknya merasa bersyukur karena anaknya berhasil kabur dari perangkat orang-orang jahat. Sekarang Gendis dan keluarganya membuka toko sembako di kampungnya dengan uang gajian selama ini. Dan Gendis juga sudah bisa menyekolahkan kedua adiknya lagi yang sempat terhenti. Gendis juga ikhlas memaafkan perlakuan Bang Putra terhadapnya. Gendis mendapat kabar dari Bang Putra kalau perusahaan dan semua usahanya Juragan Wiguna jatuh bangkrut semua, dengan alasan banyak karyawannya yang melakukan korupsi. Ada juga usaha lain milik Juragan Wiguna yang kebakaran karena konsleting listrik. Sampai semua tanah miliknya harus dijual semua karena untuk membayar gaji seluruh karyawannya. Sedangkan Juragan Wiguna sekarang dia mendadak sakit parah. Perutnya yang membesar seperti orang sedang hamil besar dan seakan mau meledak. Matanya selalu melotot dan badannya kejang-kejang. Dan ketiga anaknya menjadi tidak akur, selalu bertengkar, tidak tahu apa yang mereka perdebatkan. Namun hal kecil pun selalu dipermasalahkan. Bang Putra dan ajudannya memanggil Mbak Dukun untuk menyembuhkan Juragan Wiguna. Tetapi kata Mbak Dukun, susah untuk disembuhkan karena ini akibat dari perjanjiannya dulu dengan iblis. Dan dia tidak menempati janjinya itu, sehingga dirinya yang akan dijadikan tumbal oleh iblis tersebut. Tapi Mbak Dukun tetap berusaha sebisa mungkin untuk membantu Juragan Wiguna. Mbak Dukun membacakan mantra di depan Juragan Wiguna. Badannya kejang-kejang dan merintih kesakitan. Tiba-tiba, astagfirullah, Mbak Dukun terkejut karena perut Juragan Wiguna keluar banyak cacingnya. Gak tahu keluarnya dari mana, tiba-tiba muncul. Mbak Dukun menyuruh Bang Putra untuk membersihkan cacing tersebut. Pembacaan mantra kedua dari Mbak Dukun, Juragan Wiguna batuk parah hingga muntah. Yang keluar dari mulutnya adalah belatung yang berjumlah banyak dan dibarengi keluar darah dari mulutnya. Perutnya Juragan Wiguna semakin mengecil dari yang sebelumnya. Tetapi tiba-tiba badannya sangat bau menyengat seperti bau bangkai tikus, membuat semua orang yang berada di situ menutupi hidungnya. Karena Mbak Dukun sudah tidak sanggup, Mbak Dukun pun menghentikan membacakan mantranya. Tiba-tiba hujan deras datang dibarengi dengan petir dan lampu mati. Juragan Wiguna semakin mengerang kesakitan saat hujan tiba. Dan karena sudah tidak sanggup menahan rasa sakitnya,
Akhirnya Juragan Wiguna mengembuskan nafas terakhirnya. Juragan Wiguna meninggal dengan keadaan mengenaskan dan mengerikan. Dengan badan berbau bangkai, perut keluar cacing tanah, dan mulutnya penuh dengan belatung. Setelah meninggalnya Juragan Wiguna, seluruh usaha dan perusahaannya ditutup. Dan anaknya juga terpaksa memberhentikan Bang Putra, ajudan dan satpam rumah karena sudah tidak bisa untuk membayar. Sekarang ketiga anaknya tinggal di sebuah kosan kecil. Rumah yang seperti istana tersebut dijual karena uangnya untuk menyambung hidup mereka sendiri. Cerita di atas bisa diambil hikmahnya bahwa cara yang instan pasti ada resikonya. Kiranya bagi Anda yang punya niatan untuk melakukan tumbal pesugihan, sebaiknya pikirkan dampak buruknya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.